Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, panitera, dan izin yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Perkenalkan, saya Siti Fatima, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pengacara pada kantor advokat dan konsultan hukum SAR dan Partners. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 999 garing PDT.G garing SAR garing 11 Romawi garing 2023 terlampir, bertindak secara hukum mewakili klien kami atas nama Andi Percoyo bin Sumardi yang berkedudukan hukum di Jalan Sehat Sentosa nomor 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat, hadir di persidangan dalam perkara perdata gugatan Wan Prestasi dengan nomor register perkara 999 garing PDTG garing 2025 garing PN Bogor. Baiklah yang mulia, pada kesempatan kali ini penggugat akan menguraikan pokok-pokok perkara atau posita dan petitum dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Posita, dasar atau fakta hukum. Pada tanggal 15 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan jual beli tanah antara pihak penggugat dengan pihak tergugat berupa tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penanda tanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penanda tanganan. Setelah pembayaran lunas, pihak penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama pihak tergugat. Bahwa sesuai perjanjian, maka 3 bulan berikutnya, yang jatuh pada tanggal 14 April 2023, seharusnya pihak tergugat sudah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat dengan total sebesar 1 miliar rupiah. Namun hingga kini pihak tergugat baru membayar 300 juta rupiah, sehingga masih ada kekurangan angsuran sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya, pihak penggugat masih memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk melunasi sisa kewajibannya. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, pihak tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Bahwa oleh karena pihak tergugat sudah melanggar perjanjian jual beli tanah yang disepakati, dan maka pihak penggugat mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak juga diindahkan oleh pihak tergugat. Pihak tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Akan tetapi pihak penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Untuk itu yang mulia, jelas bahwa pihak tergugat nyata-nyata sudah melalaikan kewajibannya. Pihak tergugat telah melanggar pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur dalam hal ini adalah tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Pertama, sesuai perjanjian, seharusnya pada tanggal 14 April 2023, pihak tergugat sudah melaksanakan kewajiban sisa pembayaran tanah yang telah dibeli kepada pihak penggugat dengan total sebesar 1 miliar rupiah. Namun hingga 6 bulan tersebut pihak tergugat baru membayar total 300 juta rupiah, sehingga masih ada kekurangan sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, bahwa setelah 3 bulan perjanjian, pihak penggugat masih memberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Namun hingga 6 bulan perjanjian, pihak tergugat tidak melaksanakan sisa pembayaran sama sekali. Yang ketiga, bahwa pihak penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pihak tergugat tidak mengindahkan surat tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat mengakibatkan pihak tergugat mengalami kerugian material sebesar 700 juta rupiah. Petitum atau tuntutan. Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana yang sudah dijelaskan, penggugat mohon kepada yang terhormat melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dapat menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban kepada penggugat sesuai kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar 700 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, jika Pengadilan Negeri Bogor melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Izin Yang Mulia, tergugat menolak gugatan penggugat. Bahwa tidak benar tergugat mengindahkan teguran, somasi, penggugat, dan sengaja menghindari bertemu dengan penggugat. Tidak dapatnya tergugat bertemu dengan penggugat, disebabkan tergugat sedang sibuk dengan kerjaan. Kau. Bahwa tidak benar tergugat memiliki iktikat buruk untuk tidak membayar pelunasan tanah tersebut. Hanya saja butuh waktu tambahan lagi untuk dapat melunasi pembayaran tanah tersebut, disebabkan penghasilan tergugat dari usaha sedang mengalami penurunan. Alasan ini juga pernah disampaikan kepada penggugat. Yang Mulia, izin menambahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat, sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP.
Yang Mulia Majelis Hakim, menanggapi jawaban tergugat, kami tegaskan sebagai berikut. Bahwa tergugat beralibi tidak benar, mengindahkan teguran atau somasi penggugat dan sengaja menghindari bertemu dengan penggugat. Tidak dapatnya tergugat bertemu dengan penggugat disebabkan tergugat sedang sibuk dengan kerjaan adalah tidak benar, Yang Mulia. Justru tindakan tergugat terbukti adalah tergugat tidak ada niat atau sengaja mengindahkan teguran atau somasi dari penggugat. Tergugat tidak pernah memberi kabar pembayaran dan tidak pernah merespon telepon ataupun pesan yang dikirimkan oleh penggugat. Pesan dan telepon tidak pernah nyambung, Yang Mulia, akibat pemblokiran nomor telepon dan media sosial penggugat secara sepihak oleh tergugat. Bukti kami lampirkan. Kedua, bahwa tergugat meminta waktu tambahan untuk melunasi pembayaran tersebut adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Secara moral, penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama menunggu pembayaran. Akan tetapi yang ada pihak tergugat menghilang dan tidak pernah memberi kabar atau merespon penggugat. Ketiga, bahwa penghasilan tergugat dari usaha sedang mengalami penurunan adalah omong kosong. Tergugat tidak beriktikat baik dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Perlu ditegaskan juga, dalam kesepakatan ketidakmampuan pembayaran di luar resiko transaksi yang sudah disepakati, artinya tidak melepas tanggung jawab tergugat dari kewajibannya. Yang Mulia, bahwa dalil tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan pencemaran nama baik adalah dalil yang tidak berdasar dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Justru, tindakan tergugat yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati, kemudian menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat mencemarkan nama baik penggugat di mata rekan bisnis dan masyarakat. Izin Yang Mulia, tergugat hendak mengajukan tanggapan atas dalil-dalil penggugat. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat yang mengatakan tindakan tergugat sengaja mengindahkan teguran, somasi, penggugat. Bahwa keterangan tergugat saat itu memang sedang sibuk dengan kerjaannya dan sedang fokus untuk memperbaiki usahanya yang mengalami penurunan. Hal itu dilakukan agar tergugat dapat segera melunasi pembayaran Yang Mulia. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat mencemarkan nama baik penggugat di mata rekan bisnis dan masyarakat, karena hal tersebut juga dapat berdampak pada bisnis dan lingkungan masyarakat tergugat. Justru sebaliknya, gugatan awal yang diajukan oleh penggugat telah dahulu mencemarkan nama baik tergugat. Baik, dipersilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan bukti-bukti dan memberikan keterangan para saksi jika ada. Baik, Yang Mulia, izin kami menghadirkan bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi. Bukti tertulis akan kami uraikan sebagaimana berikut. P1. Perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris tanggal 15 Januari 2023 di Kota Bogor. Bukti ini membuktikan bahwa kedua belah pihak telah mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian dan terdapat hubungan klausul antar pihak tersebut. P2. Bukti pembayaran tergugat, uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ini membuktikan bahwa tergugat baru membayar uang muka dari nilai jual tanah yang telah disepakati. Masih ada kekurangan pembayaran tergugat sebesar 700 juta rupiah. P3. Berita acara serah terima barang. Bukti ini membuktikan bahwa sudah terjadi serah terima barang berupa tanah dari penjual selaku penggugat kepada pembeli selaku tergugat. P4. Surat teguran untuk tergugat sebanyak 2 kali salinan kopi asli beserta resi pengiriman dokumen dari ekspedisi. Bukti ini membuktikan bahwa telah diterimanya surat teguran kepada tergugat dengan diperkuat resi pengiriman dari ekspedisi. P5. KTP penggugat dan salinan KTP tergugat. Bukti ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Negeri Bogor dan sebagai syarat perjanjian jual beli. P6. Sertifikat hak milik tanah atau SHM beserta bukti pembayaran PPh, PBB menunjukkan kebenaran data barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli dengan dokumen sumbernya. P7. Bukti pemblokiran nomor telepon, kontak WhatsApp dan media sosial penggugat oleh tergugat. Bukti ini menunjukkan iktikat buruk oleh tergugat selaku pembeli tanah yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana klausul perjanjian yang telah disepakati. P8. Bukti komentar rekan bisnis pada WhatsApp dan masyarakat sekitar atas informasi palsu yang telah disampaikan oleh tergugat. Bukti ini menunjukkan iktikat buruk oleh tergugat untuk mencemarkan nama baik penggugat di mata rekan bisnis dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, keterangan 2 orang saksi atas nama Nurman SH MKN adalah notaris PPAT yang berkedudukan hukum di kantor notaris Nurman dan Rekan, Jalan Cileungsi nomor 1 Kota Bogor. Terlampir juga Yang Mulia foto saksi pada saat kesepakatan jual beli tanah dan Abu Santoso adalah ketua RT 1 setempat dengan lokasi wilayah tanah yang diperjualbelikan. Terlampir juga foto saksi pada saat kesepakatan jual beli tanah. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti dan memberikan keterangan para saksi jika ada.
Yang Mulia Majelis Hakim, setelah melalui pembacaan surat gugatan, jawaban kuasa hukum tergugat, replik, duplik, hingga pembuktian, terbukti secara sah bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati atau telah melakukan wan prestasi. Maka sebagai pemohon, kami memohon kepada yang terhormat melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum, menyatakan bahwa setiap alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini sah dan berharga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban kepada penggugat sesuai kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar 700 juta rupiah, menghukum tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, jika Pengadilan Negeri Bogor melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim dalam memutus perkara ini dengan mempertimbangkan asas kebenaran dan keadilan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.